Artinya ada satu layanan yang belum maksimal dan belum berjalan konsisten dengan baik. Nah, yang saya ingin kembangkan adalah kemampuan sekolah negeri di Provinsi Banten belum mampu menampung anak-anak Banten yang ingin bersekolah. Pemerintah Provinsi Banten harus mampu juga memberikan supporting agar pendapatan asli daerah masing-masing kabupaten kota ini bisa berkembang dan kemudian layanan dasar kepada masyarakatnya juga bisa maksimal, sehingga average-nya nanti, rata-ratanya nanti itu bisa lebih maksimal. Menteri Pertahanan, kita lihat kan perubahan di rumah sakit milik Menteri Pertahanan. Dulu yang di veteran sekarang luar biasa. Itu. Nah, kami punya keyakinan. Nah, tugas kami di kepala daerah adalah mengiringi dan kemudian memantaskan diri juga supaya pelayanan kesehatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi Banten itu bisa lebih maksimal. Halo, selamat datang kembali di podcast Roda Report of the Day bersama saya Harits Trian. Nah, episode Roda kali ini spesial banget nih karena kita kedatangan calon gubernur Banten, Pak Andras Soni. Halo Pak Andras Soni, selamat datang di Roda nih Pak. Terima kasih banget Pak udah bisa datang ke sini Pak. Sebuah kehormatan bagi kami Pak. Terima kasih. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Gimana Pak? Udah menjalani proses-proses Pilgub Banten gimana nih Pak? Apa aja Pak? Kemarin kan udah tes kesehatan kan? Sudah. Gimana Pak? Apa yang lagi dilakukan sekarang Pak? Iya, sekarang lebih banyak sosialisasi, kemudian kunjungan-kunjungan ke warga, ya pembentukan tim-tim juga di banyak wilayah. Ya Banten luas sekali, jadi memang perlu waktu yang gede sekali, lebih besar dari Jakarta menurut saya malah. Problematiknya juga lebih banyak ya Bang. Betul. Bang, ini kemarin kan sekarang kan udah ketahuan lah Bang, pasangan dengan Pak Dimyati, terus lawannya juga ada kelihatan lah Bang. Nah ini gimana sih Bang, strategi apa aja yang bakal dilakuin oleh Abang Bang? Apa aja yang bakal digagas oleh Pak Andras Soni khususnya untuk Banten ini ya Bang ya? Gimana Bang? Ya, saya ini kan 5 tahun jadi anggota DPRD dan kemudian 5 tahun terakhir jadi ketua DPRD Provinsi Banten. Proses pembelajaran, proses ikut terlibat sebagai anggota DPRD di Provinsi Banten dengan fungsi-fungsi yang terbatas, saya melihat begitu banyak problematika di Provinsi Banten. Masih terjadinya ketimpangan, tidak meratanya pembangunan, dan yang paling pasti adalah begitu rendahnya sumber daya manusia Banten diakibatkan karena yang menurut saya tidak fokusnya pemerintahan Provinsi Banten kepada investasi sumber daya manusia. Sehingga di usia yang hampir 24 tahun Provinsi Banten belum mampu mewujudkan Banten yang maju, mewujudkan Banten yang sejahtera. Apalagi Banten sebelahan sama Jakarta ya Bang. Bukan sebelahan lagi, nempel. Iya. Udah sama-sama ya, maaf kalau masih ada agak jarak gitu ya Bang jadinya. Gimana sih Bang kalau untuk menyamakan Banten dengan Jakarta ini? Apalagi kan banyak daerah yang Banten ini penyangga kayak Ciledug, Tangerang Selatan itu Tangerang, Kabupaten Tangerang Kota, tapi berbeda gitu Bang dengan Jakarta. Dan kebanyakan anak-anak yang ada di anak-anak muda lah Bang kita bicara nih, yang ada di sana malahin ke Jakarta dari Banten. Kenapa sih Bang? Mungkin Abang ada melihat sesuatu ini Bang. Mungkin saya harus bisa menyampaikan dulu bahwa Banten ini ada 4 kota, ada 4 kabupaten. Luas seluruh Banten itu 9.000 km persegi lebih. Dan sepertiganya itu ada di Lebak, kurang lebih sekitar 3.000 km persegi lebih. Kemudian Pandeglang juga luas sekali. Dan kemudian kalau Tangerang yang langsung berbatasan dengan Jakarta itu luasnya hanya sekitar 2.200 sampai 2.300 km, nggak nyampe sepertiganya. Tapi memang di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Tangerang Selatan yang kita sebut Tangerang Raya, itu jumlah penduduknya padat sekali. Itu. Dan Banten kalau siang hari penduduknya itu cuma 12 juta. Sepi ya Bang. 12 juta. Tapi kalau malam hari lebih dari 12 juta. Artinya warga di Jakarta itu banyak berdomisili di
Banten. Nah selama ini orang melihat Banten hanya melihat ya perbatasan Jakartanya. Betul. Padahal sebenarnya Banten masih ada Luas 5 ya, Bang. kabupaten kota lain. Dan posisi hari ini memang posisi Banten itu adalah provinsi dengan penduduk miskin terbanyak nomor 5 di Pulau Jawa. Dan kemudian juga provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka tertinggi di Indonesia. Padahal provinsi Banten itu terkenal juga dengan provinsi yang industrinya besar. Betul. Banyak. Nah, kondisi hari ini memang berbeda dengan awal-awal dulu, di mana dulu industri-industri yang sifatnya padat karya banyak tumbuh di Provinsi Banten. Nah, hari ini dengan proses yang panjang dan situasi ekonomi terkini, banyak pabrik-pabrik atau industri-industri yang tadinya padat karya itu relokasi ke wilayah lain ya untuk mengejar upah yang lebih rendah. Nah, dampaknya banyak PHK. Nah hal ini belum diantisipasi oleh Banten sehingga sekarang ini banyak pengangguran dan tentu dengan pengangguran itu akan meningkatkan kemiskinan otomatis. Dan kemiskinan itu dampaknya akan ada terkait dengan terlantarnya anak-anak, kemudian tidak sekolah. Kemudian stunting juga meningkat ya. Harusnya stunting itu kan turun ya. Nah, di Provinsi Banten ini fluktuasi. Masih jadi kadang turun, kadang naik gitu. Nah, artinya ada satu layanan yang belum maksimal dan belum berjalan konsisten dengan baik. Nah, kompleks sekali Provinsi Banten ini dan ya kita berharap Provinsi Banten ke depan bisa lebih maju, adil, merata. Tapi syaratnya ada. Nah, ya itu tuh, Bang. Ya, syaratnya ada. Tidak boleh ada korupsi lagi di Banten. Oke. Bang, melanjutkan yang tadi, Bang, sebagai provinsi yang banyak kemiskinan dan pengangguran, Bang. Mungkin Abang ada formulanya seperti apa sih, Bang? Mungkin kalau dikasih amanah di Pilgub ini, jadi Bang. tidak serta-merta kemiskinan itu bisa kita selesaikan. Betul. Maksudnya menekan gitu lah, Bang. Jadi selama ini kan penyelesaian yang dilakukan itu sifatnya sementara, yaitu memberikan bantuan. Ya, memberikan bantuan kepada rakyat miskin itu wajib. Tapi mengentaskan kemiskinan itu lebih penting. Sehingga kita harus mulai sesuatu dari sumber daya manusianya. Kita harus berani untuk bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, terkhusus dari pendidikan, kemudian layanan kesehatan. Karena dengan pendidikan yang cukup, dengan kesehatan yang prima, insya Allah akan mudah mendapatkan pekerjaan atau mampu bersaing. Nah, yang terjadi hari ini, lama sekolahnya anak-anak Banten di rata-rata itu masih 9 tahun. 9 tahun itu setara dengan kelas 3 SMP. Itu secara rata-rata. Kalau kita zoom per kabupaten kota, itu lebih miris lagi. Di Kabupaten Pandeglang, di Kabupaten Lebak mungkin cuma sampai kelas 6 SD. Ya. Di Tangerang Selatan itu sampai kelas 11. Ya kan, kemudian di Kota Tangerang kurang lebih sama, Kabupaten Tangerang itu di bawah 11. Jadi menurut saya salah satu upaya yang penting untuk dilakukan dalam rangka mengentaskan kemiskinan ini adalah dengan pendidikannya. Kalau nggak salah Bang ada program sekolah gratis bukan, Bang? Salah satunya adalah sekolah gratis ya. Karena memang sekolah gratis ini pemerintah Provinsi Banten telah mampu memberikan layanan sekolah gratis untuk tingkat SMA. Ya, negeri tapi SMA SMK negeri. Nah, yang saya ingin kembangkan adalah kemampuan sekolah negeri di Provinsi Banten belum mampu menampung anak-anak Banten yang ingin bersekolah. Sehingga solusi salah satunya adalah menggratiskan sekolah di tingkat swasta. Nah, sebelum ngobrol lebih lanjut, ada yang mau lewat dulu nih. Tetap di Roda Report of the Day. Oke, kita akan lanjut lagi nih Bang Andresan. Kita ngobrol lagi soal pendidikan tadi Bang. Abang kan mau berkolaborasi nih Bang. Kolaborasi seperti apa Bang? Apa dengan swasta atau dengan pihak-pihak tertentu Bang terkait pendidikan di Banten ini nih Bang? Baik. Ya, sebenarnya kalau pendidikan ini kan merupakan tanggung jawab negara. Betul. Artinya negara yang harus bertanggung jawab, bukan swasta. Tapi dalam prakteknya bahwa negara belum mampu secara keseluruhan untuk mengcover. Padahal ini kan amanat Undang-Undang Dasar. Itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, yang terjadi sekarang adalah kita tidak bisa menafikan bahwa swasta juga punya peran terhadap peningkatan sumber daya manusia di Provinsi Banten. Namun hari ini yang menjadi kesulitan warga Banten adalah karena tingkat kemiskinan tadi untuk membiayai sekolah di swasta kan tidak mampu. Oleh karena itu kita harus berkolaborasi. Kan sudah ada Bosnas. Ya. Nah, tinggal kita di daerah mensupport supaya seperti sekolah negeri
itu bisa digratiskan oleh pemerintah Provinsi Banten. Sehingga swasta juga bisa. Karena apa? Dibandingkan saat ini dengan untuk tujuan jangka cepat atau jangka pendek. Kalau kita membangun sebuah sekolah di kawasan Tangerang Raya yang jumlah penduduknya padat dan kemudian harga tanahnya sudah tinggi sekali. Wow, luar biasa. Itu perlu uang yang sangat besar untuk membangun sebuah sekolah, infrastruktur sekolahnya yang kemudian daya tampungnya hanya sedikit. Sedangkan tahun 2023 yang lalu yang mendaftar ke sekolah negeri itu ratusan ribu. Hampir 200.000 peserta didik. Yang tertampung oleh sekolah negeri itu hanya sekitar 70 sekian ribu. Artinya banyak sekali. Nggak nyampe setengahnya. Karena memang kita nggak punya sarana prasarananya. Artinya terbatas sekali untuk kawasan yang padat seperti Tangerang Raya. Sekolah kita masih kurang. Nah sehingga kita perlu bekerja sama dengan pihak swasta dan ini penting untuk kita tiru. Ada yang sudah melakukan hal ini di Kota Tangerang. Dia mau gratis wali kotanya Pak Arif Wismansyah. Itu dia membuat program menggratiskan untuk tingkat SMP. Karena itu memang merupakan tanggung jawab pemerintah kota. Nah, pemerintah provinsi tanggung jawabnya adalah SMA dan SMK. Jadi kalau di pemerintah kotanya telah mampu, salah satu kota Tangerang, kita tingkatkan. Sinergi berarti Bang ya. Tapi kalau Bang Amda Sondri pengennya dari wajib sekolahnya itu untuk pendidikan yang gratis ini dari TK atau gimana nih Bang? Kalau amanat Undang-Undang Dasar kan mencerdaskan kehidupan bangsa dan itu mulai dari pendidikan usia dini dan kemudian pemerintah kita dengan sistem otonomi kan membagi-bagi kewenangan. Kewenangannya dibagi untuk pendidikan dasar, dasar dan menengah. Untuk pendidikan dasar dan SMP itu menjadi kewenangan kabupaten kota. Kemudian SMA, SMK menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Banten. Kemudian perguruan tinggi menjadi kewenangan pemerintah pusat. Tapi semua itu kan melibatkan warga negara. Sehingga tiga pemerintahan ini harus saling bekerja sama. Sinergi ya Bang, harus sama. Dan acuan kita adalah pemerintah pusat. Karena itu sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah, kami juga harus mengayomi ini kabupaten kota. Katakanlah Kota Tangerang itu sudah mampu untuk mandiri membiayai sekolah gratis. Tapi belum tentu itu bisa dilakukan oleh kabupaten lain karena kekuatan fiskalnya berbeda-beda. Sumber pendapatan asli daerah pemerintah provinsi itu salah satunya adalah kendaraan bermotor. Sedangkan tingkat sumber pendapatan asli daerah tingkat 2 salah satunya adalah pajak restoran. Di Lebak Pandeglang restoran belum tumbuh. Berbeda dengan Tangsel dan Tangerang Raya beda Bang ya. Katakan BSD katakan Alam Sutra itu kan tumbuh dengan sendirinya. Tapi kan manfaatnya adalah pendapatan asli daerah. Nah ini menjadi handicap, menjadi tantangan bagi kabupaten kota yang belum memiliki itu sehingga pemerintah Provinsi Banten harus mampu juga memberikan supporting agar pendapatan asli daerah masing-masing kabupaten kota ini bisa berkembang dan kemudian layanan dasar kepada masyarakatnya juga bisa maksimal sehingga average-nya nanti, rata-ratanya nanti itu bisa lebih maksimal. Jadi bisa buat bahagiain warganya Bang ya. Bang saya ada pertanyaan nih Bang, kita kan banyak sekali ramai Bang soal Banten itu warganya tidak bahagia Bang. Nah untuk menyelesaikan problematik itu gimana nih Bang kalau menurut pandangan Bang Andersoni? Saat anaknya tidak bisa sekolah, saat orang tuanya nggak punya kerjaan, itu udah pasti nggak bahagia. Jadi solusinya sekolahkan anaknya, sehatkan warganya, dan beri kesempatan bekerja. Provinsi Banten ini punya potensi. Kita jangan hanya melihat Tangerang Raya. Artinya berdekatan dengan Jakarta, potensinya salah satu adalah bisa menjadi supplier dari kebutuhan bahan pokok. Provinsi Banten dengan kawasan pertanian, perikanan dan sebagainya itu bisa menjadi potensi. Hanya permasalahannya hari ini produk-produk yang ada di Banten itu untuk sampai ke Jakarta perlu waktu yang lama karena infrastrukturnya belum maksimal. Belum rata Bang, ya mungkin ada akses lain lah Bang. Kalau wilayah bicara tentang wilayah selatan. Nah, saat ini memang sedang ada upaya dari pemerintah pusat untuk membuat sebuah jalan yaitu Jalan Serang Panimbang. Jalan tol Serang Panimbang. Nah, ini harus disikapi, harus direspon oleh pemerintah kabupaten kota dan pemerintah provinsi Banten untuk membuat feedernya agar tumbuh kawasan-kawasan ekonomi baru, pertumbuhan ekonomi baru. Ini penting. Bang, agak bersinambungan dikit Bang. Ini kan soal yang tadi jalan tol. Ini kan juga Banten terkenal dengan
transportasi publiknya tidak ramah nih bang. Betul. Itu jadi PR Bang Andersoni juga. Ya, di salah jadi satu program itu, kita Bang. juga itu artinya transportasi yang belum merata dan ya, konektivitasnya juga belum terjadi sehingga biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat Banten untuk menuju suatu tempat itu masih sangat tinggi dan mengakibatkan perlambatan sehingga dalam membangun sebuah pertumbuhan ekonomi itu bisa terlambat. Padahal kalau bicara tentang sejarah awal infrastruktur yang terkoneksi itu dimulai dari Banten, yaitu Anyer Panarukan. Atau yang kita bisa sebut itu adalah jalan pos, di mana itu menghubungkan utaranya Jawa. Nah, kemudian dalam perkembangannya jalan pos itu sampai hari ini masih ada, tapi hanya melebar. Sehingga pusat pertumbuhan ekonominya hanya di wilayah itu. Tidak ke yang lain-lain bang. Ya, karena ya itu tadi konsepnya. Menurut saya, bayangan saya ke depan kita harus berani membuat sebuah terobosan seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi selama ini. Artinya membuat terobosan, membuka jalur-jalur baru yang kemudian hari akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Wah, perbincangan makin seru aja nih. Tapi tunggu dulu, ada yang mau lewat dulu ya. Tetap di Roda Report of the Day. Kembali lagi di podcast Roda bersama Bang Andersoni. Bang, kita lanjutin lagi bang soal transportasi. Mungkin ini tadi kan jalan ya bang. Kalau mungkin nanti abang mau nyediain bis-bis feeder gitu nggak bang? Kayak selama ini kan cuma ada di Tangerang Raya nih bang soal transportasi publik ini bang. Belum sampai ke Kabupaten Lebak atau manapun. Padahal ini kan kalau jalan tol udah banyak bang ya ke arah akses Merak atau apa kan udah merata lah bang. Seperti pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini. Kalau abang gimana? Saya contohkan ya. Saya kemarin itu waktu mendaftar ke KPU, saya menggunakan kendaraan yang biasa digunakan oleh masyarakat pedesaan di wilayah selatan saat mereka menuju kota. Disebutnya itu elep. Ya, disebutnya elep ya. Khas daerah selatan lah. Betul. Nah, ongkosnya lumayan mahal loh. Kalau seandainya mereka berangkat dari wilayah selatan itu 65 ribuan untuk sampai ke kota kabupatennya. Dan kemudian itulah yang sekarang menjadi andalan. Nah, kedepannya pemerintah Provinsi Banten mesti mampu untuk memberikan akses agar biaya perjalanan tidak lagi mahal, kemudian juga layanan kendaraan umumnya juga bisa lebih baik. Dan tugas pemerintah Provinsi Banten lebih-lebih adalah memfasilitasi bagaimana masyarakat Banten itu terkoneksi. Jadi ke depan ya kita harus fokus juga, apalagi saat ini kepadatan penduduk semakin meningkat di wilayah Provinsi Banten, khususnya wilayah yang ada di Tangerang Raya, sehingga nanti akan terus sehingga harus disiapkan moda-moda transportasinya. Salah satu ya kita harus membangun sebuah komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat dan pemerintah DKI. Daerah khusus Jakarta DKJ, Pak. Ya, DKJ. Karena ini penting. Karena apa? Yang tadi saya bilang, penduduk Banten itu hanya 12 juta, tapi bisa bertambah saat malam hari. Malam hari 2 kali lipat lebih bang ya? Enggak nyampe 2 kali lipat. Artinya bertambah lah ya, karena Jakarta ini udah penuh pemukimannya. Ya, kemudian untuk membangun pemukiman baru ya adanya di wilayah pinggir-pinggir ya. Adanya di wilayah Banten. Nah, sekarang pinggir Banten udah habis. Ya kan akan masuk lagi sampai ke wilayah Cikupa dan Balaraja nanti. Iya, itu kan pembangunannya banyak banget lah, Bang. Pesat. Pesat, dan kemudian dampaknya kepada warga Banten, pertama, warga Bantennya jadi kesulitan, macet. Iya, ya kan? Macetan itu tuh, Bang. Ya. Problematik kayak gitu, Bang. Ini kan bisa dibilang, Bang, persoalan di Banten ini ya sedikit kompleks lah, Bang. Dengan provinsi yang besar, terus wilayahnya luas dan bersampingan dengan daerah khusus Jakarta nih, Bang. Banyak persoalan yang terjadi di sana, Bang. Salah satunya misalkan kayak di Tangerang Raya ini persoalan banjir nih, Bang. Banjir itu udah pasti jadi setiap tahunnya, tiap misalnya hujan atau apa pasti itu kan banjir. Mungkin gak cuma di Tangerang ya, Bang, misalkan di Lebak juga pasti ada kan, Bang. Ada bencana-bencana kayak gitu. Nah, mungkin Abang untuk menyoroti hal kayak gini gimana sih, Bang, yang harus dilakukan, Bang? Ya, saya cerita tentang Tangerang Raya dulu ya, karena kan saya kan tinggalnya di Ciledug. Oh, Ciledug, warga Ciledug nih, Bang. Warga Ciledug. Tempat tinggal saya sampai hari ini pun kalau curah hujannya tinggi itu banjir. Oh, tinggi. Ya, kenapa banjir? Karena sungainya sudah tidak bisa menampung lagi sehingga nggak bisa terus ke sungai. Dan kemudian di tempat saya itu ada pintu air yang dibuat zaman Belanda. Bayangkan zaman Belanda pintu airnya. Belum direvitalisasi udah. Iya, ya masih dengan kondisi yang sama ya, cuman dirawat aja. Kalau itu dibuka,
dengan sendirinya di tempatnya banjir, di bawahnya banjir. Nah, kenapa kondisi ini bisa terjadi? Yaitu tadi pertumbuhan penduduk di Jakarta yang memerlukan tempat tinggal, maka pembangunan perumahan atau secara bisnis pengembang perumahan baik yang besar mau sedang mau kecil itu orientasinya mengarahnya ke daerah Tangerang yang langsung pinggiran memang ya. Dampaknya adalah yang tadinya wilayah saluran air, yang tadinya sawah, daerah-daerah dataran rendah yang merupakan jalurnya air itu sudah dibangun perumahan atau dibangun pemukiman. Ya, kawasan hijau itu Bang ya. Ya tadinya ini kita bicara beberapa puluh tahun yang lalu kan. Nah, dampaknya adalah sekarang. Ya kan? Karena airnya udah mentok, nggak bisa kemana-mana. Air dari atas turun nggak bisa kemana-mana. Akhirnya air itu menyebabkan banjir. Dan akhirnya warga Banten khususnya di wilayah Tangerang itu menjadi terbiasa. Menjadi terbiasa banjir. Dan akhirnya menjadi terlalu ikhlas untuk bisa menerima keadaan. Padahal tugas pemerintah harus menyelesaikan ini. Sehingga mesti ada sebuah komunikasi yang baik, kerjasama yang baik, pusat, pemerintah Provinsi Banten dengan kabupaten kotanya dan tentu dengan DKI. Oke. Ya, karena menyelesaikan masalah itu nggak bisa cuma Banten, harus dengan DKI juga. Ya. Tapi Abang mungkin nanti bikin ruang terbuka hijau atau serapan air gitu Bang, bisa nggak sih Bang kalau dengan lahan sangat amat pengennya gitu? Sih bisa, tapi kendalanya kan lahannya. Iya, lahan yang terbatas itu. Jangankan bikin itu ya, bikin posyandu di Provinsi Banten khususnya Tangerang Raya udah susah lahannya. Oke. Tapi kalau masih menggunakan lahannya warga. Oh iya, rumah warga itu fakta ya, itu terjadi. Padahal itu kan kewenangan pemerintah kota. Tapi kendalanya itu membangun sekolah di Provinsi Banten khususnya di Tangerang Raya juga sulit cari lahannya. Sekalinya ada harganya luar biasa mahal. Makanya sekolah gratis solusinya supaya swasta yang sudah lama ada itu bisa berperan aktif. Gitu. Saya juga tahu Mas rasakan gimana Bang. Iya. Nah, tapi kalau untuk di kabupatennya sendiri gimana Bang? Masih bisa nggak hal itu dilakukan kayak antisipasi banjir misalkan di Lebak atau di mana itu ruang terbuka hijau buat? Kalau di Lebak, Pandeglang harusnya bisa. Ya, tinggal bagaimana kita menjaga alam kita. Jangan sampai penambang-penambang dan sebagainya itu mempengaruhi kerusakan lingkungan yang mengakibatkan saat air besar menjadi banjir bandang. Awal tahun 2020 kita mengalami banjir bandang di wilayah Lebak. Ya, itu air dari atas dari Halimun Salak ya. Itu mengakibatkan banyak jembatan kita yang putus. Dan kerugian nyawa, kerugian harta, dan kemudian kerugian juga daripada aset pemerintah Provinsi Banten dan masyarakat Banten terkait dengan jembatan. Banyak jembatan kita putus. Ya, itu karena faktor alam. Makanya kita harus juga memikirkan juga bahwa melestarikan alam kita, menjaga alam kita sehingga kita tidak mendapatkan bencana. Oke, Bang, ini kan Abang sekarang kan posisi sebagai calon gubernur Banten nih Bang. Iya. Ada pesan khusus Pak Prabowo Bang, untuk apa, stunting atau apa, misalkan menuntaskan kemiskinan, menekan angka pengangguran gitu Bang, ada nggak sih Bang? Jadi sebagai kadernya Pak Prabowo kita tuh kan sering dengerin pidatonya ya. Nah, kemudian kita juga sering itu mendapatkan pelatihan pengkaderan. Dalam pidato-pidato beliau itu menjadi sebuah acuan bagi kita. Apa tujuan Pak Prabowo dalam politik? Salah satunya adalah mensejahterakan warga Indonesia, rakyat Indonesia. Nah, dalam konteks kepala daerah tentu kami melihat ada perintah untuk mencerdaskan warganya. Mencerdaskan warganya tentu dengan menyediakan fasilitas sekolah, guru, infrastruktur dan sebagainya untuk pendidikan. Salah satunya adalah gratis tadi, itu yang akan kita upayakan. Kemudian kedua adalah buat sehat masyarakatnya. Buat sehat masyarakat salah satunya adalah kita cegah stunting. Stunting itu terjadi di 1000 hari pertama. Lewat 1000 hari pertama kita nggak bisa mencegah lagi selain merawatnya. Maka Pak Prabowo dengan konsep pelayanan kesehatan prima, kami dari sebelum Pak Prabowo terpilih jadi presiden, di awal partai kami berdiri itu layanan ambulan kami. Kemudian kita punya Kesehatan Indonesia Raya, relawan-relawan dokter-dokter yang bergabung bersama kami untuk memberikan bantuan. Nah, setelah Pak Prabowo jadi presiden, kami punya keyakinan kebijakan beliau terhadap kesehatan masyarakat itu luar biasa. Saat beliau menjadi Menteri Pertahanan, kita lihat kan perubahan di rumah sakit milik Menteri Pertahanan. Dulu yang di veteran sekarang luar biasa. Itu. Nah, kami punya keyakinan. Nah, tugas kami di kepala daerah adalah mengiringi dan kemudian memantaskan diri juga supaya pelayanan kesehatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi Banten itu bisa lebih maksimal. Dan perintah ketiganya
satunya adalah bagaimana membuat masyarakatnya makmur. Cara membuat masyarakatnya makmur adalah memaksimalkan potensi Provinsi Banten, baik alam, industri, investasi dan sebagainya, supaya masyarakat Banten bisa punya pekerjaan. Kalau punya pekerjaan, maka warga Banten akan makmur. Kalau makmur, maka warga Banten bisa menyekolahkan anaknya. Kalau bisa menyekolahkan anaknya, mengerti tentang menjaga kesehatan dan sebagainya. Jadi 3 hal tadi, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Jadi itu yang harus kita kerjakan. Pesan utama dari Pak Prabowo. Oke Bang, kita ngobrol ringan lagi nih Bang. Tadi kan udah berat tuh awal-awal kan masa. Nah, ini kan sekarang juga cerita Abang ditunjuk jadi calon gubernur ini gimana sih Bang? Banyak yang belum tahu juga kan tuh Bang. Soal pencalonan Abang tiba-tiba ini kan Pak Andra Soni gitu dari Gerindra. Taunya orang kan cuma ketua DPRD Banten doang kan Bang. Itu sih gimana sih Bang? Kenapa dan Abang kada siap maju juga Bang? Kan saya di Partai Gerindra sudah lama ya. Dan saya sudah terpilih menjadi anggota DPRD itu 3 kali ya yang kemarin. Selama ini kami fokus bagaimana supaya Pak Prabowo menang di Provinsi Banten. Dan alhamdulillah selama Pak Prabowo mencalonkan diri sebagai presiden, kami di Provinsi Banten selalu memberikan sumbangsih memenangkan Pak Prabowo. Kenapa Pak Prabowo menang di Provinsi Banten? Penyebabnya salah satu adalah warga Banten sangat suka dengan karakter, keikhlasan, sosok Pak Prabowo dan ketegasannya. Dan itu terjadi dengan siapapun koalisi kita di Provinsi Banten itu selalu menang. Nah itu fokus kita. Dan kemudian setelah Pak Prabowo kemarin menang, tentu kita ingin bagaimana supaya pemerintahan Pak Prabowo ini berhasil. Salah satunya dimulai dari Provinsi Banten. Bapak bisa bayangkan Provinsi Banten ini merupakan pintu masuknya Indonesia. Betul. Pintu masuknya Indonesia. Jadi wajahnya Indonesia salah satunya ada di Provinsi Banten. Dan apa yang terjadi selama ini di Provinsi Banten? Kita selalu berhadapan dengan situasi di mana Provinsi Banten bikin geger. Ya, kasus korupsi. Yang dikorupsi nggak tanggung-tanggung, alat kesehatan, puskesmas, hibah masyarakat dan sebagainya. Nah, sehingga kami merasa ya harus ikut mengawal pemerintahan ini dengan cara maju sebagai calon kepala daerah. Ya, bahwa kemudian Andra Soni yang ditunjuk, ya saya merasa bahwa ini adalah perintah yang harus saya kerjakan. Konsekuensinya saya harus mundur sebagai anggota DPRD terpilih. Dan insya Allah saya akan lakukan sebaik-baiknya, karena ini semuanya tujuannya seperti yang dilakukan oleh Pak Prabowo selama ini. Tapi pas ditunjuk gitu kaget gak Bang Pak? Kenapa saya gitu kan? Biasanya kan manusia kayak gitu. Karena saya ketua DPD, saya ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Provinsi Banten, kagetnya nggak boleh diliatin. Saya harus tunjukin kesiapannya, dan insya Allah saya siap. Oke. Bang, nanya dikit. Ini kan lawannya ya udah kelihatan lah Bang sekarang nih Bang. Ini kan ya bisa dibilang salah satu yang udah turunan di sana lah Bang, keluarga dari sana kan, Ibu Airin kan di sana. Nah, Abang sendiri optimisnya gimana deh Bang? Optimis banget dong Bang tetap. Saya optimis ya, karena pertama warga Banten itu ada di perdesaan, kotaan. Warga Banten itu ada generasi milenial, ada Gen Z dan sebagainya. Di Banten itu juga merupakan provinsi yang menurut saya masyarakatnya terkait dengan politiknya aktif. Kenapa saya bilang aktif? Karena hampir 90% lebih itu aware bahwa akan ada pemilu. Itu ininya ya. Dan kemudian kalau terkait bahwa khawatir nggak dengan lawan, kan kita bertanding kan harus ada lawan. Ya, kemudian kan tidak melulu yang terlihat kuat itu kuat. Yang terlihat hebat itu hebat. Nanti terlihat kuatnya itu setelah pertandingan. Ya, Muhammad Ali juga dulu bertanding gitu kan. Nggak ada yang menganggap, ya dia baru kelihatan kuat setelah dia memenangi pertandingan. Dan insya Allah upaya yang kita lakukan hari ini adalah dalam rangka itu. Dan saya nggak merasa sendirian. Karena apa? Saya ada partai-partai yang mendukung, terutama Partai Gerindranya. Oke. Bang, ini kan di 2024 Pilgub ini kan kebanyakan milenial sih Bang. Apa Bang memanfaatkan campaign melalui media sosial atau gimana Bang? Ini kan bisa dibilang kayak pemilu kemarin kan berubah tuh Bang. Orang jarang bertatap muka, lebih banyak main di sosmed. Kalau Abang apa Bang menerapkan hal itu Bang? Ya, kita kan belajar dari pengalaman Pak Prabowo menang kemarin. Ya, kemarin kan Pak Prabowo di sosmednya wah bagus lah. Ya, sebenarnya kan kami ini terbiasa mengikuti karakter Pak Prabowo yang tegas, serius ya kan selama ini ya, sebelum pemilu 2024. Nah, kami harus bisa belajar juga untuk bisa berubah, untuk bisa menyesuaikan
karakteristik Pak Prabowo tadi dengan cara yang terkini. Kemarin kan senang ya kita ngeliat Pak Prabowo tuh santai. Ya aslinya memang begitu. Sebelumnya kan tegas, biasanya santai. Santai itu memang aslinya kan kalau setiap ada acara di Hambalang segala macam kan dia suka hobi bercanda dan segala macam, dan ya itu kita tiru sekarang. Karena menurut saya meniru yang baik itu nggak ada salahnya. Ya. Kita meniru yang baik, kemudian kita mempraktekkan sesuatu yang baik yang terjadi di tempat lain. Ya kalau kita bilang menggratiskan sekolah gitu kan, itu kan sesuatu yang baik. Ya, saya sudah berhitung bahwa Provinsi Banten mampu untuk melakukan itu. Oke, Bang. Ini balik lagi soal milenial nih, Bang. Ini kan sasaran sekarang kan ya bisa dibilang hampir 50%, 60% lah, Bang. Hampir 60%. 60% ini kan generasi milenial, Bang. Campaignnya beda nggak, Bang? Maksudnya selain yang di sosmed itu, Bang, atau selain sekolah gratis atau gimana? Dan apa Abang akan datang ke komunitas-komunitas yang ada kebanyakan ini kan Banten milenialnya banyak, Bang. Iya. Nggak bisa dipungkirin kan, Bang? Insya Allah. Makanya saya akan coba semua cara selama cara itu dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Dan memang generasi milenial ini merupakan pemilih terbesar di Provinsi Banten. Dan mudah-mudahan teman-teman milenial ya juga bisa melihat bahwa Provinsi Banten secara utuh, dan kemudian teman-teman juga bisa melihat bahwa kita butuh kepemimpinan yang mampu dan punya niat untuk membuat Banten maju, adil, rata, tidak korupsi. Berarti programnya mengarah ke milenial juga, Bang, ya? Iya, insya Allah. Itu. Oke, Bang, ini sama mau kampanye kan juga, Bang. Gimana, Bang? Persiapannya, Bang, mau kampanye kan nanti nih. Setelah kemarin tes kesehatan udah kan, Bang? Nanti tes ada kesehatan, ya kan? jadwal penetapan, pengambilan nomor urut, ada 2 pasang ya, berarti ada nomor urut 1, nomor urut 2. Dan tentunya ketua mau nomor urut berapa, Bang? Bebas saja saya. 1 atau 2, Bang. Itu tugasnya tim pemenangan ya. Kan sedang persiapan, campaign ya, Bang, ya. Tim pemenangannya, dan tugas saya sebagai calon ya tinggal menjalankan apa yang sudah dirancang, apa yang sudah disusun oleh tim pemenangan nanti. Insya Allah kita punya keyakinan bahwa kita juga bisa bertanding dengan baik dan kemudian kita juga bisa menang. Bang, pertanyaan saya satu, Bang. Titik pertama yang bakal didatengin di Banten di mana, Bang? Itu, Bang. Susah kita sebut titik pertama. Saya udah keliling. Saya udah keliling sampai saya lupa titik pertamanya di mana. Maksudnya nanti pas kampanye, Bang. Yang fokusnya Bang. Nanti saya ngikut yang di ini ya. Saya ngikut yang disiapkan oleh tim pemenangan. Karena ini kan kerja tim, bukan kerja individu. Artinya belajar dari pengalaman-pengalaman pemilu-pemilu kada, kemudian pilpres terakhir tadi, bagaimana pentingnya peranan tim. Dan peranan tim itu tentu nanti bagaimana ketua tim pemenangan meramunya, dan kemudian bagaimana tim yang menyiapkan jadwal saya untuk menyapa masyarakat juga itu menjadi penting. Jadi ini pilkada serentak. Perhatian orang menyeluruh, bukan hanya kepada Banten, ada DKI, ada Jawa Barat, ada di Pulau Sulawesi, Kalimantan dan sebagainya. Yang penting harapan saya adalah bagaimana pemilu kada ini berhasil menghasilkan pemimpin yang terbaik untuk lingkungan, untuk wilayahnya, dan juga berlangsung dengan baik, aman, tentram, sehingga tidak ada pelanggaran sehingga pembangunan Provinsi Banten, pembangunan Indonesia secara umum itu tetap berjalan dengan baik, sehingga tujuan negara kita yang ingin mensejahterakan rakyatnya ini bisa berjalan. Oke, Bang, terakhir pertanyaan, Bang. Menurut Abang ini Provinsi Banten ini seperti apa sih, Bang, di mata Abang? Itu nih terakhir. Ya, sebagai warga Banten tentu saya bangga menjadi warga Banten. Sebagai warga Banten saya yakin Banten ini bisa menjadi provinsi yang sangat membanggakan di Indonesia. Kenapa saya sebut begitu? Ya tadi, ya kita ini dekat dengan pusat perekonomian. Ya orang kalau mau pergi kemana-mana, ya kita mau bikin acara, contohnya mau bikin sesuatu event besar PON katakan, orang lebih senang kalau PON itu dilangsungkan di Jakarta, ya atau di Banten. Karena apa? Dia nggak perlu transit naik pesawat sekali doang, dan itu kan kelebihan sebenarnya. Ya kelebihan Provinsi Banten. Hanya kita nih harus ada komitmen bahwa Banten ini akan maju selama kita mengelolanya dengan baik dan niatan kita tulus untuk melayani masyarakat. Karena prinsipnya tugas pemerintah, tugas gubernur adalah melayani. Untuk melayani, gubernur diberikan kewenangan untuk mengatur. Nah, kita gunakan kewenangan tersebut
jangan korupsi, udah. Ya. Itu aja. Kata kuncinya jangan korupsi. Karena sejarahnya Banten, Ya. sejarah Banten. Dan sebagai warga Banten tadi ditanya bagaimana pandangan saya tentang Banten. Saya bangga atas Banten terkait dengan potensinya, ya kan. Tapi saya belum puas dengan hasil pembangunannya. Oke, mantap sekali Bang Andra Sony diskusinya Bang. Wah, seru banget loh Bang. Nggak nyangka saya Bang, kita ngobrol udah lama nih Bang. Oke, makasih banyak Bang udah datang ke Roda Bang. Nanti mungkin boleh dong Bang kalau datang lagi ke sini udah pas kampanye Bang. Siap. Mungkin sama Pak Dimyati nanti Bang. Boleh. Sini kita ngobrol berdua. Gak ada tempatnya dong. Oh, ada dong. Nanti kursi khusus Bang. Oke. Terima kasih banyak ya Bang ya. Oke teman-teman podcast Roda, kita udah berdiskusi dengan Pak Andra Sony dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum.